luar biasa ini. Nah betul, kok sering kadang ngomong nggak betul sih, tapi teman-teman aja si orang ini rutin ya. Oh ya. Ya, saya ini harus mengucapkan salut dan bangga ya kepada Ausnur yang ini juga di luar dugaan saya, karena saya mengenal Ausnur itu ya sejak mungkin umur 20-an ketika dia membawa naskah Tapak Sabda, dan itu adalah sebuah naskah sastra, naskah novel, dan memang Ausnur bergerak dalam dunia sastra itu adalah dalam dunia novel, dia menulis fiksi. Setelah seri Tapak Sabda kemudian ada beberapa novelnya juga yang berlatar pesantren, dan juga itu mendapat sambutan yang luar biasa dari para pembaca, terutama dari anak pesantren. Sehingga lukisan ya, lukis apa? Patung kekasih itu juga sampai dicetak berulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa di samping materi yang diceritakan oleh Ausnur dalam novel-novelnya juga ada, di situ juga ada sebuah keterampilan dalam sebuah kemampuan sastra ketika menuliskannya. Karena dalam dunia sastra, dalam dunia menulis itu yang paling utama yang pertama adalah keterampilan si penulisnya, dan kedua juga adalah bagaimana sudut pandang si penulis tentang apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diungkapkannya. Nah ini juga kemudian berlanjut, dan ini di luar dugaan saja, dia menggarap novel-novel tentang tokoh-tokoh Tasikmalaya, khususnya tokoh-tokoh pesantren, yaitu kiai-kiai di Tasikmalaya. Ini sangat menarik sekali, karena selama ini kita hanya mengenal sejarah-sejarah besar, bahwa sejarah nasional, perjuangan kemerdekaan itu juga kita ketahui itu dari sejarah nasional. Sementara sejarah nasional itu juga terdiri dari sejarah-sejarah kecil yang sudah tersebar di berbagai daerah, dan Tasikmalaya ini juga salah satu tempat yang penting atau daerah yang penting dalam perjuangan tersebut. Bagaimana juga kontribusi Tasikmalaya terhadap kemerdekaan, kontribusi Tasikmalaya juga terhadap peradaban, itu sangat penting sekali. Nah ini menarik sekali ketika Ausnur tertarik untuk menggarap sejarah-sejarah kecil tersebut. Maksud sejarah kecil di sini bukan berarti tokoh-tokoh itu tokoh kecil, tapi memang lingkupannya ada lingkupan lokal. Dan saya pikir juga nanti mungkin setelah kiai-kiai juga itu kan banyak juga tokoh-tokoh lain di Tasikmalaya itu juga yang merupakan sejarah-sejarah kecil, tapi kalau itu sudah diungkapkan itu juga akan menjadi dikenal orang, dan juga mungkin dipahami bahwa ini ada kaitannya dengan sejarah besar tadi. Tasikmalaya terkenal juga dengan bordil, ya. Itu juga ada tokohnya, dan itu menarik kalau dibikin novel. Ada juga pendekarnya, ada juga batiknya, sehingga kenapa Mitra Batik menjadi pusatnya Tasikmalaya itu juga ada sejarah panjang dan terhadap batik, dan ini juga banyak sekali. Tapi dengan fokus ke kiai-kiai dulu, itu menurut saya juga itu sudah sangat luar biasa. Biografi itu juga salah satu bentuk tulisan yang barangkali juga mungkin ini sangat menantang, karena biografi itu sebenarnya juga bentuknya macam-macam. Ada biografi yang formal, karena pada dasarnya biografi itu adalah karya dunia, karena itu menggunakan riset, menggunakan penelitian, dan itu mungkin penelusuran terhadap orang-orang yang terkait dengan tokoh yang ingin diceritakan, dan juga literatur tentang bagaimana kondisi sosial politik ketika tokoh itu hidup dan tokoh itu berlangsung. Dan ini semua dilakukan oleh Ausnur. Nah ini banyak kita mengenal buku-buku ya tentang biografi yang umumnya adalah bentuk-bentuk formal tentang riwayat hidup, prestasi-prestasinya, dan juga perjuangannya atau pendidikannya. Tapi ada juga biografi itu yang ditulis dalam bentuk yang mungkin juga lebih kesastra, lebih unik ya. Kita mungkin mengenal Pramudia Anantatur menulis 4 novel secara bersambung, yaitu adalah Bumi Manusia, Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah itu tidak secara verbal diungkapkan bahwa itu adalah biografi tentang seseorang, tapi bahwa di situ yang ditulis oleh Pramudia Anantatur adalah tentang tokoh seorang pergerakan, seorang tokoh pergerakan yang juga tokoh
jurnalistik pada waktu itu, tokoh persurakabaran, yaitu Tirto Adi Suryo. Jadi ada banyak cara dalam menulis novel biografi tersebut yang dilakukan oleh Pramudia misalnya. Dia menempatkan Tirto Adi Suryo itu sebagai inspirasi, sebagai pemicu gagasannya. Karena sebenarnya yang utama yang disampaikan oleh Pramudia itu adalah pergerakan orang Indonesia, pergerakan manusia itu menuju pada kemerdekaan, dan itu lewat seorang tokoh yang memang dikabulkan di situ. Tapi sebenarnya itu adalah Tirto Adi Suryo yang kemudian menjelma menjadi seorang ninja. Nah, bahwa dalam detailnya di situ ada fiksi, bahwa dalam detailnya di situ ada cerita-cerita yang itu imajinatif dari pengarangnya, itu juga adalah menjadi bagian bagaimana novel itu menjadi menarik, bagaimana alurnya menjadi sangat dinamis, dan bagaimana perjuangan Minke yang seorang remaja yang kemudian menjadi tokoh dan bercinta dengan seorang Belanda, keturunan Belanda, semacam itu. Nah, di sini juga bisa semacam itu. Ada juga Hasyim Asy'ari misalnya, itu juga diceritakan lewat seorang santri misalnya ya, yang kemudian difilmkan kan itu tentang Hasyim Asy'ari. Mungkin si santri itu apakah ada di dalam dunia nyata ini, atau itu hanya ciptaan pengarangnya untuk menghidupkan semacam itu. Nah, di dalam sastra Indonesia kita juga mengenal penulis-penulis biografi ya, yang ini juga luar biasa. Misalnya Cindy Adam itu menulis tentang Bung Karno. Dia mungkin bukan novel, tapi dalam bentuk ini penelitian, wawancara dan lain sebagainya. Dia mengikuti terus kehidupan Bung Karno karena dia adalah seorang tokoh, seorang presiden, dan kemudian dia menuliskannya dengan sangat bagus sekali, sehingga buku-buku itu menjadi enak sekali dibaca. Nah, ada tokoh lain, misalnya Ramadan Kaha. Ramadan Kaha itu menulis tentang Idik dan Nasib, dan belakangan juga menulis tentang Soeharto. Nah, itu bentuknya novel, tapi bahwa di situ dia lebih setia pada biografi itu sendiri, jadi menceritakan Idik dan Nasib dari mulai awal itu sampai akhir, ya dengan fokus pada Idik dan Nasib, semacam itu. Nah, terus ada juga memoir ya. Memoir itu juga berbentuk biografi, tapi itu ditulis sebagai kenang-kenangan seseorang terhadap seorang tokoh ya. Hamka pernah menulis Ayahku, itu tentang kenangan dia tentang orang tuanya. Dia menceritakan kehidupan orang tuanya dari sudut pandang seorang anak. Dan ini juga kemudian dilanjutkan oleh anaknya Hamka. Saya lupa namanya, Amrullah gitu ya. Siapa? Rashid. Hamka Rashid. Iya, Hamka Rashid itu. Yang pimpinan dari Panji Masyarakat, itu sebuah majalah yang peninggalan Hamka itu. Dia juga menulis tentang Hamka dari mata seorang anak. Jadi banyak sekali cara-cara bagaimana biografi itu diungkapkan atau ditulis dalam bentuk buku. Karena yang paling menarik ini kan bagaimana si biografi hasil tulisan itu juga dibaca orang dan kemudian bisa beraudiensi, bisa nyambung dengan audiennya, bisa nyambung dengan pembacanya. Itu yang paling penting. Nah, mengenai Paulus Nur, ini menurut saya menarik ya, karena Paulus Nur mengambil bentuk yang mungkin sederhana, sehingga novel-novel ini bisa dipahami oleh para santri ya, dan mungkin yang kali ini kita biasa membaca buku sastra, dia bisa paham. Nah, ini menarik ya di yang tentang Kiai Haji Zainal Mustafa misalnya. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi tentang Hasyim Asy'ari tadi. Itu ada tokoh, saya tidak tahu apakah Pakis ya? Iya, Palah sama siapa? Syukur ya? Sakur itu apakah itu beliau ada atau tidak? Itu bagi saya tidak penting gitu, bahwa justru dengan dua tokoh santri itu kemudian tergambar siapa itu Hajat Mustafa itu, kan dengan kacamata seorang santri itu. Jadi ada berbagai cara. Nah, ini kalau yang membuka hidayah memang sejak awal Paulus Nur bercerita tentang buah hoel itu. Nah, ini agak beda ini strategi. Tapi bahwa di sini ada kemampuan bercerita, kemampuan menyusun alur, kemampuan meramu data-data yang sangat banyak sekali, data-data sejarah Indonesia, tentang Belanda, tentang Jepang, tentang ini menarik sekali. Jadi kalau menurut saya buku ini saya belum sampai membaca yang kelanjutannya, tapi bahwa dari situ juga sudah tergambar bahwa
selama ini mungkin juga selalu ada semacam apa namanya pandangan-pandangan bahwa FDI itu semacam begitu, ada semacam begitu. Tapi bahwa ada hal lain, ada pandangan lain juga tentang DI. Dari sini juga tergambar di situ. Dan yang paling menarik, bagaimana Wahoyan itu berproses sebagai santri telanang. Dan itu umumnya di Tasikmalaya atau mungkin juga di Jawa Barat itu tidak pernah jauh beda. Mungkin santrinya ke Cilengan, terus ke Sukabumi, ke Cianjur, sekitar itu. Jadi hampir sama. Jadi di situ ada semacam jalinan kiai bahwa santri-santri yang dianggap potensial menjadi kiai itu selalu diangkat untuk melanjutkan ke pesantren tertentu, untuk urusan apa namanya misalnya alat ke pesantren tertentu, lalu juga fikih ke pesantren tertentu, lalu juga tasawuf ke pesantren yang berbeda lagi, selalu seperti semacam itu. Dan sini juga tergambar bahwa ini adalah khas Sunda, bagaimana Islam di Sunda, bagaimana pesantren Sunda, dan selalu juga ada hubungan dengan Sukabumi, karena memang barangkali Sukabumi itu juga sangat penting sekali waktu itu ya, Ahmad Sanusi itu, dan selalu terkait semacam itu. Nah ini juga diungkapkan. Jadi pembuka hidayah itu bukan semata-mata bercerita tentang perjalanan hidup Kiai Hoyak Akanti, tapi juga membuka bagaimana tradisi kekiaian, tradisi santri dan tradisi pesantren di Jawa Barat ini juga tergambar di sana. Sekaligus itu juga menggambarkan bahwa perjuangan Indonesia yang sangat besar ini juga bahwa itu adalah terdiri dari sejarah-sejarah kecil, sejarah-sejarah lokal yang terjadi di Priangan, yang terjadi di Banten, yang terjadi di Jawa Tengah, semacam itu. Lalu juga bahwa santri atau juga kiai yang menjadi tentara itu juga banyak. Di Jawa Timur juga itu banyak sekali kiai-kiai yang sempat menjadi tentara, yang sempat menjadi psikolog. Misalnya Yusuf Hasim yang pamannya Gus Dur, yang putranya Hasim Asy'ari juga adalah seorang tentara, seorang psikolog. Bahwa perjalanan itu kemudian dinamika itu berbeda-beda, ada yang kemudian mengarah ke sini, ada yang mengarah ke sananya. Itu adalah sebuah realitas bagaimana sebuah negara yang baru berdiri, yang kemudian masih banyak pilihan-pilihan ideologi, pilihan-pilihan bentuk negara, itu juga terjadilah disitulah dinamika politik itu. Dan kita bisa menghayati bahwa dengan buku ini juga menjadi jelas bahwa DI itu tidak selalu THT, bahwa DI tidak selalu THT, bahwa DI juga ada sebuah alasan-alasan yang kuat, alasan-alasan yang ideologis. Dan seperti yang dikatakan oleh moderator, bahwa ada hubungan antara Sukamana kemudian Bang Hidayah itu juga jelas sekali. Wahoyan misalnya juga semangat jihadnya atau juga tauhidnya juga itu terpupuk di Sukamana itu, kemudian juga berkembang semacam itu. Jadi itu masuk akal gitu jika kemudian perjalanannya seperti itu. Jadi itu juga mungkin di Tasik juga agak jarang ya menulis biografi. Juga saya sangat ikut senang dan ikut bangga ya. Tokoh-tokoh Tasik itu ditulis oleh orang-orang Tasik sendiri. Karena barangkali juga masih banyak kiai-kiai lain ya. Ada Mama Kuda, ada ya macam-macam lah yang dari Cilengan, atau dari Cilengan ini ternyata juga itu sumbernya. Misalnya Cipasung itu kan santri Cilengan yang kemudian dititip 15 orang santri yang kemudian jadi Cipasung. Lalu Sukamana juga jadi santri. Lalu siapa yang di Sukarindik ya? Bukan Sukarindik, Logokring juga itu kan dititip juga dengan santri. Jadi ada tradisi bagaimana santri-santri yang mungkin yang potensial itu ketika dia belum matang sebagai kiai, tapi sudah dipersilakan untuk berproses dengan dititipi santri. Nah ini juga mungkin selama ini juga orang tidak tahu bahwa ada proses semacam ini, ada tradisi semacam ini di Sunda ini. Jadi buku ini menurut saya juga banyak membuka hal-hal yang selama ini mungkin tertutupi. Misalnya juga selain tentang sosok dari tokoh-tokoh yang ditulisnya, yang menjadi tokoh utama di tempat tersebut, juga ada hal-hal lain yang kaitannya juga dengan kebudayaan, misalnya budaya pesantren tadi ya, kaitannya juga dengan tradisi antara pesantren atau juga antar kiai, itu juga mulai terbuka. Dan juga posisi Tasikmalaya dalam perjuangan ini juga ternyata sangat penting, bahwa
terjadi pertempuran mempertahankan Lanut misalnya juga, itu kan mungkin orang tidak banyak tahu ya, bahwa sekitar Galunggung itu ternyata juga itu di situ adalah tempat kongres DITI di situ dari mulainya. Cijoho ya, Cijoho itu kan dia di kaki Galunggung semacam itu. Hal-hal semacam ini juga bagi seorang sastrawan kan menarik ya. Itu mungkin ini masih sangat ini ya. Kalau saya melihat bahwa novel yang ditulis oleh Pak Usnur ini juga pertama di atas 50% itu adalah fakta. Jadi mungkin nilai imajinatifnya itu tidak terlalu besar karena lebih mengutamakan pada kebenaran fakta dan juga pada riwayat hidup yang memang terjadi ya. Karena ini juga ada kaitannya mungkin juga dengan keluarga, dengan pesantren dan lain sebagainya, sehingga kalau salah juga itu kan bisa bermasalah juga. Tapi ini juga sebelum diterbitkan kan ini dibaca juga ya oleh pihak-pihak keluarga. Jadi di sini masih sangat kuat. Tapi meskipun begitu, menurut saya nilai sastranya juga sangat kuat karena cara bertutur terutama di pembuka hidayah ya, itu sangat enak sekali. Seperti halnya kita membaca cerita-cerita novel-novel fiktif ya, seperti halnya membaca novel-novel fiktif. Kadang orang dengan diterbitkan dalam 3 jilid juga ini akan penasaran. Ya, sekarang baru satu ya, itu pasti ingin kelanjutannya. Dan bagaimana ketika DI sudah bubar, sudah kalah juga kan itu nanti akan tergambar. Dan bagaimana dari negara Rawangi pindah ke Bandung Jaya misalnya, itu juga sangat menarik. Jadi mungkin untuk sementara pandangan saya ini lebih pada posisi dalam penulisan sastranya. Jadi novel ini menurut saya 50-50 ya, bahwa tapi ini sebuah strategi yang dilakukan oleh penulis ya, bahwa antara data dan mungkin yang di Hadjat Mustafa itu ada ini ya, lebih imajinatif, tapi yang ini lebih fakta gitu. Tapi bahwa ini memberikan pencerahan kepada para santri, terutama juga kepada masyarakat luas tentang yang selama ini juga mungkin tidak diketahui, karena selama ini cerita-cerita tentang kiai, cerita-cerita tentang pesantren itu kan dari mulut ke mulut, dari santri ke santri, kemudian ke anaknya, kemudian beredar dari masyarakat. Dalam peredaran ini juga ada penambahan, ada pengurangan yang semacam itu. Dengan terbitnya buku ini juga itu kan lebih menjadi jelas bahwa fakta yang mendekati kebenaran itu juga terpermuat dalam buku tersebut. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan.